Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para pengurus, para adminah seluruh eh, peserta kajian. Akhwati fillah, teman-teman kajian kesayangan semuanya tanpa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah pilih menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terutama tentu kita mengucapkan jazakumullah khairan, sudah dibangunkan ini oleh para pengurus, ditelepon terus, belajar istiqomah ya. Kita semua latihan, berlatih terus. Insyaallah semoga Allah kuatkan dan semoga ini merupakan tanda kita semua termasuk orang-orang yang amanu wattaqau, beriman dan bertakwa sehingga jadi sebab turunnya keberkahan di tempat kita masing-masing, terutama untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat, barangkali hadirin ya, ada yang suami ataupun keluarganya ikut juga dimanapun berada, di berbagai kota atau mungkin negara. Ya, semoga dengan wasilah kita tholabul ilmi, mencari ilmu pada pagi hari ini, di mana mungkin jutaan muslimah yang lainnya, muslimin yang lain sedang menikmati tidurnya. Apalagi weekend ini ya, Masya Allah. Tapi kita yang berada di sini terus mendorong diri, memaksa bangun melawan rasa ngantuk demi menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, melaksanakan tahajud, mengkaji ilmu-ilmu agama, syariat dan seterusnya. Semoga dengan wasilah thalabul ilmi ini Allah berikan kesembuhan bagi para saudara keluarga yang sedang sakit. Khususnya kita mendoakan keluarga-keluarga yang berada di Turki, Suriah. Semoga Allah terima yang wafat sebagai syuhada, karena di antara tanda eh, mati syahid itu tertimpa benda keras ya. Sohibul hadam. Eh, Mudah-mudahan semua diterima sebagai syuhada. Kemudian yang sakit, korban luka, patah tulang dan lain sebagainya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan Allah berikan rezeki kembali untuk membangun infrastruktur masjid, rumah, kemudian sekolah, rumah sakit dan lain-lain, kendaraan-kendaraan yang hancur. Kita juga sebagai muslim, muslimah eh, patut merasakan kepedihan yang mereka rasakan, karena mereka adalah organ tubuh kita yang berada di tempat lain. Maka bagi kita semua yang memiliki kelebihan harta, silakan dititipkan kepada komunitas kesayangan hati ini yang juga membuka donasi ya untuk korban gempa bumi Turki Suriah gitu. Dan semoga juga tholabul ilmi ini menjadi wasilah bagi kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Semoga Allah berikan jalan keluar, kemudahan. Yang memiliki hutang, Allah berikan rezeki yang melimpah agar tuntas hutang-hutangnya. Yang belum menikah, Allah berikan eh, jodoh yang soleh ataupun solehah. Yang sedang menunggu keturunan, Allah lancarkan, Allah berikan karunia anak ataupun cucu yang soleh dan solehah. Hari ini tanggal 21 Rajab ya, Masya Allah, bulan yang istimewa. Tanggal 21, alumni, bukan alumni ya, yang kemarin ikut kajian Asyama'il Al-Muhammadiyah ini pasti inget nih. Tanggal 21 Rajab adalah tanggal sunnah berbekam. Yang kemarin tanggal 17, 19 belum sempat berbekam karena agenda sibuk.
ada kondisi yang tidak bisa ditinggalkan, maka ayo hari Sabtu tanggal 21 Rajab kita usahakan berbekam ya, sehat berpahala. Saudari-saudari akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang agama itu nasihat. Eh, di mana Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, kepada siapa? Bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, Rasulnya, pemimpin dan rakyatnya. Nasihat dalam hadis ini bisa dimaknai dari dua sudut pandang. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah atau secara syariat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Eh, kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, maka nasihat yang sangat tepat adalah kita memaknai dengan secara bahasa ya, kemurnian, ketulusan, bersihan dari apapun modusnya, tidak ada tujuan lain kecuali memang mengharapkan ridho Allah ya, memurnikan iman, memurnikan pemahaman, tulus mentaati Allah, Rasulullah, mengimani kitab-kitabnya gitu. Nah, hari ini adalah nasihat kepada pemimpin dan rakyatnya, sekaligus insya Allah mudah-mudahan adab-adab nasihatnya. Bagaimana nasihat kepada pemimpin? Sebelum kemudian kita melihat apa saja bentuk nasihat kepada pemimpin, maka penting bagi kita mengetahui siapa itu yang dimaksud para pemimpin di sini. Pemimpin ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam Islam karena di bawah kepemimpinannya itulah ya, kebijakan-kebijakan terkait dengan hajat orang banyak, terutama rakyatnya, ditentukan gitu. Mulai dari kesehatan, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, SDM, dan urusan-urusan maslahat umat lainnya gitu. Nah, pemimpin dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri di sini maksudnya adalah umara, termasuk nanti ulama masuk di dalamnya. Nah, bagaimana agar kita bisa memperlakukan nasihat ya kepada para pemimpin ini? Syaratnya ya mereka harus Islam. Menurut Imam Nawawi, kalau kita mau mentaati suatu pemimpin ya pemimpin itu Islam syaratnya gitu. Makanya ketika nanti ada apa pemilu, ya, pilgub, pilpres dan lain sebagainya, mulai itu ada bermunculan nasihat-nasihat para ulama kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang seiman, seislam gitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya'a wattaqu ya wattaqullah in kuntum mu'minin." Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang yang membuat ya agamamu sebagai olok-olokan, ejekan, mainan ya, baik dalam dari kalangan ahli kitab ya, maka orang kafir apalagi gitu. Jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai pemimpin gitu. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini kan ada tulisan ulil amri, ya aulia, yang sebagai wali. Wali itu apa? Wali itu orang yang memimpin sesuatu gitu. Nah, makanya tidak boleh menjadikan
orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai penentu kebijakan, putusan yang berkaitan dengan hajatnya orang banyak gitu. Bagaimana mungkin kita mentaati orang yang memang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka bagi kita syaratnya untuk mentaati pemimpin adalah dia juga taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang betul, tidak boleh kita membantah pemimpin, tapi ada syaratnya. Apa? Jika para pemimpin itu berlaku adil, ya, benar keputusannya, maslahat umat dijaga olehnya gitu. Tapi kalau zalim, maka tidak serta-merta kita taat sami'na wa ta'na, tidak. Atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul, diulang kata atiu, ya, baik kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika wa ulil amri, Allah tidak mengatakan atiu lagi, ya, tapi langsung wa ulil amri. Atiullah wa atiur rasul itu taat tanpa syarat. Sami'na wa ta'ana. Wa ulil amri tanpa ada kata ati'u. Taatilah, patuhilah. Tidak. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah taat kepada ulil amri itu bersyarat. Jika mereka benar, kita taati, tapi jika mereka keliru, nah maka harus ada nasihat di sini. Makanya eh, nasihat kepada umara tentu di sini ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bukan karena personnya gitu ya. Tidak karena kita suka, cinta terhadap satu orang ini. Katakanlah di Indonesia ini ya A misalnya, saya nggak mau sebut merek ya. Kita suka kepada Bapak A misalnya gitu. Itu pokoknya udah suka banget lah. Apapun alasannya kita suka sama Bapak A ini gitu. Nah, maka semua yang dilakukan benar, nggak bisa, ya. Nasihat, ketulusan kita pada pemimpin itu dikarenakan keadilannya, kebaikannya, kemaslahatan untuk umatnya yang dijaga olehnya. Kemudian, di bawah kepemimpinannya itu rakyat jadi bersatu. Maka, sampaikan ketulusan-ketulusan, nasihat yang baik gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendukung, membantu para pemimpin, umara dalam ketaatan, kepada Allah dan Rasulullah gitu. Dan juga kita sebagai rakyatnya juga mentaati mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulullah. Contoh, ini pemimpin membuat aturan yang baik, misalnya peraturan, lalu lintas gitu. Selagi pemimpin tidak berbuat zalim perihal lalu lintas ini, maka wajib bagi kita mentaatinya gitu. Kalau ada kezaliman-kezaliman dalam hal yang lain, artinya parsial. Kita tidak bisa mengeneralisasi, eee, ketidaksukaan kita, bentuk protes kita kepada kezalimannya dalam segala hal, tidak. Kemudian kita mengatakan begini, "Ah, nggak apa-apa, saya terobos aja lampu merah, saya lewatin aja jalur busway." Kenapa? Dia zolim. Zolimnya atas hal apa? Dalam hal apa? Apakah dalam hal, lalu lintas atau dalam hal yang lainnya gitu. Ya yang lainnya lah korupsi ini dan itu gitu. Nah ini sifatnya parsial, nggak bisa kita mengeneralisasi gitu. Selagi peraturan tentang lalu lintasnya baik, maka kita taati juga. Nah seperti itu kurang lebih, penerapan dalam bentuk, apa namanya, nasihat kita kepada pemimpin. Ini bentuk nasihat kita, artinya kita, murni, mentaati mereka dengan cara yang adil juga gitu. Kemudian jika mereka, melenceng, keliru, berlaku zalim, maka berikan nasihat dengan apa? Menyampaikan dengan cara yang baik, memberikan masukan-masukan yang tidak justru, menimbulkan kemudaratan atau kerusakan yang lebih parah gitu. Doror wala diror ya, la doror wala diror. Jangan sampai kita mau merubah keburukan dengan cara yang buruk juga, enggak. Dengan cara yang baik. Makanya, ulama mengajarkan kita itu
kita kenal dengan aksi damai ya, selama mungkin kurang lebih 6 tahun belakangan ini kita kenal dengan aksi damai gitu. Aksi damai itu menyampaikan aspirasi. Ada yang keliru nih yang dilakukan oleh, pemerintah nih, maka disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian menginjak rumput, jangan, meninggalkan sampah-sampah dan seterusnya. Dengan cara yang baik dan tindakan yang baik, ucapan yang baik gitu. Jadi, eee, maka kita penting untuk meyakini bahwa tidak ada kebaikan bagi rakyat yang tidak menasihati pemimpin yang memang sedang keliru gitu. Begitupun sebaliknya, tidak ada kebaikan bagi pemimpin yang mengekang, diktator, otoriter ya, membungkam, kebaikan dari masyarakatnya gitu. Nah, tidak boleh kita diam terhadap kezaliman, nggak boleh ya. Kita harus mengatakan secara baik-baik dengan cara yang hikmah, "Anda zalim." Sampaikan bahwa ini zalim, wahai pemerintah, wahai umara dan seterusnya. Nah, sehingga, berjalan itu, apa namanya, proses atau, tradisi saling menasihati. Nah, tapi kalau kita selama ini ada yang mengeluhkan bahwa, "Aduh, ini pemimpin kita zalim, aduh pemimpin kita begini begitu." Maka ketahuilah ada qaul ya, qaul itu petuah, perkataan bukan bukan hadis, bukan. "Kama takunu yuwalla 'alaikum." Sebagaimana kalian, begitulah pemimpin kalian. Jadi ada yang mungkin, memahami terbalik ini, eee, ya wajarlah pemimpinnya begitu, rakyatnya begini juga. Kata ulama justru sebaliknya, kalian diberikan pemimpin yang seperti itu karena kalian yang begitu. Oh, jadi kualitas masyarakat itu bisa menentukan bagaimana Allah memilihkan pemimpin baginya. Iya betul, seperti itu. Nah, kenapa dulu masyarakatnya Firaun dapat pemimpin seperti Firaun? Karena mereka juga sama, orang-orang zalim, pelaku maksiat, minum khamar, berzina, tari, striptis pada saat itu dan lain-lain, berjudi, macam-macam. Maka dipilihlah ya pemimpin yang memang, cocok dengan mereka gitu. Raja Namrud diberikan pemimpin seperti Namrud karena masyarakatnya juga cocok untuk dipimpin seperti kepemimpinannya Namrud gitu. Nah, apa kata, para tabi'in yang, apa namanya, pernah mengatakan kepada, Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kenapa, eee, engkau yang menjadi pemimpin kami?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Karena kalianlah masyarakatnya," gitu. Eee, "Jadi akulah pemimpinnya, sekualitas aku inilah yang menjadi pemimpin karena masyarakatnya kalian. Tapi kami dulu para sahabat ya, ya kami berusaha bersepakat dalam kejujuran, ketaatan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang memimpin kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, maka kalau kita ingin memiliki pemimpin, ya pemerintah, ya pejabat yang jujur, yang saleh, yang, menyayangi rakyatnya, maka kita jadi person-person yang juga taat pada Allah, ya, saling menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sebagaimana yang diamalkan oleh, komunitas kesayangan hati ini. Saling tolong menolong nih, saling menguatkan ini, "Ayo bangun tahajud, ayo taklim, ayo." Wah, masya Allah. Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan ya, latihan. Ini saya rasa, eee, nggak banyak nih komunitas yang sudah melakukan hal-hal seperti ini, masya Allah, tabarakallah gitu. Nah, kemudian yang dimaksud, sebagai pemimpin juga adalah ulama. Ulama merupakan pemimpin kita juga. Satu, memimpin urusan, pemerintahan, kemaslahatan rakyat. Yang satu lagi, ya ulama, eee, memikirkan bagaimana, masyarakat agar terus menjaga tauhidnya, ibadahnya, ketaatan kepada Allahnya terus pertahankan gitu, istiqomah dan seterusnya. Maka bagaimana nasihat kita kepada ulama? Bagaimana bentuk kemurnian, cinta kita kepada ulama, ketulusan kita, dengan menguatkan peran mereka. Ingatkan
bahwa mereka adalah pemimpin rakyat, dan bertugas untuk memberikan pencerahan kepada rakyat, orang-orang awam, mengajarkan, mereka Al-Quran, hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, diperjelas gitu. Maka inilah tugas para ulama. Termasuk apa? Kalau ada pemerintah, pejabat yang sedang lalai, maka lisan ulama lah yang, menyampaikan kepada mereka, para pemerintah ya, para pemimpin rakyat gitu. Karena kalau dari orang awam langsung ke rakyatnya, maka biasanya, ada gap di situ ya, ada kesenjangan gitu. Maka lisan ulama yang kita jadikan sebagai, alur komunikasi antara, masyarakat dan, para umaro ya. Bridging-nya adalah lisan para ulama gitu, LO, liaison officer. Nah, maka konsekuensinya gitu, ulama dululah yang harusnya lebih lurus gitu ya. Memang kita bisa mengatakan ada ulama su adalah ulama yang buruk ya, ulama yang tergoda, yang mengikuti hawa nafsunya, yang justru menjadi, pejilat, pejilat para penguasa gitu. Nah ini justru, ulama yang memang sedang melenceng lah gitu ya. Nah, bisa nggak terjadi? Bisa banget, ya namanya manusia punya hawa nafsu ya kan, bukan malaikat gitu. Sekelas ulama pun sama bisa tergoda. Maka bentuk nasihat kita adalah mengingatkan bahwa, "Wahai ustadz, wahai, ajengan, wahai kiai, eee, ini ada nampak yang tidak biasanya ya yang muncul dari, panjenengan, dari antum," gitu. Biasanya, misalnya melakukan ketaatan, tapi kok tiba-tiba hal-hal yang bid'ah misalnya, hal-hal yang haram dihalalkan gitu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena engkau adalah ulama. Misalkan seperti itu, yang memang jelas-jelas halal jadi haram, haram jadi halal gitu. Maka perlu juga untuk diingatkan gitu, karena ulama tidak maksum. Ulama itu, eee, kalau salah ya kadang-kadang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk kemudian ada pintu taubat, ada, kesempatan saling menasehati satu sama lain dari, jamaahnya kah gitu. Maka tidak menutup kemungkinan ulama itu ada dalam kondisi yang memang lalai juga gitu. Al-iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun, tidak terkecuali para ulama juga gitu ya. Jangan kemudian, akhwati fillah, teman-teman, saudari-saudari yang ada di sini menganggap bahwa kami yang menyampaikan, eee, maklumat, faidah, ilmu, tidak mengalami pasang surut keimanan, tidak. Malah justru makin tinggi pohonnya, terpaannya makin kencang gitu. Maka saling menasihati gitu. Nah ini, harus hidup ya di antara, rakyat dan pemimpin ya. Kepada umaro dan ulama juga harus diterapkan nasihat ini, saling menasihati, saling menunjukkan kebaikan, ketulusan, ya, kemurnian cinta, kasih sayang kepada sesama. Nah, kemudian bagaimana, bentuk nasihat kepada, masyarakat, rakyat, orang umum, orang awam, dan kita sebagai jamaah pada umumnya gitu ya. Maka harus hidup, eee, tradisi pengamalan perintah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau ayat ini hidup di tengah, masyarakat, ya rakyat, orang-orang awam, para jamaah gitu, maka akan terwujud insya Allah, negeri kita yang, eee eee eee, apa, maslahat, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan ya, sehingga bisa disebut sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang, indah, sejahtera, aman gitu, dan, Tuhannya senantiasa mudah untuk memberikan ampunan ya, memberikan keberkahan kepada negeri kita ini gitu. Tapi syaratnya tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik sesama orang tua, sama, yang muda dengan yang muda, atau orang tua ke anak-anak muda menyayangi atau memuliakan orang tua, itu harus saling semuanya gitu. Sayangnya ya, harus
kita akui kekurangan ini bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tidak menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, kekeliruan, itu pakeweuh kata orang Jawa tuh, sungkan, segen gitu, nggak berani, eee, menasihatinya gitu. Kenapa? Misalnya, "Ah, beliau kan senior saya. Ah, beliau kan orang tua. Ah, beliau kan saudara. Beliau ini sepupu saya, teman kecil saya dari kecil. Saya nggak enak nih kalau dia lagi mabuk atau dia lagi berjudi, minum khamar dan, eee, mungkin apa, berzina gitu ya, pacaran dan seterusnya. Nggak enak kita untuk masuk nasihati dia. Karena siapa? Sepupu kita, karena ponakan kita, karena yang mabuk adalah paman kita, karena yang, eee, perjudian adalah, mungkin bibi kita sendiri, yang melakukan apa, transaksi ribawi adalah barangkali tetangga kita yang sudah saling dekat sejak kecil gitu. Ini sungkan-sungkan yang salah tempat ini, ya. Kalau kita cinta, kalau kita, tulus, ya, nah inilah bentuk nasihat kita, ya, dengan cara menyampaikan, "Ukhti, akhi, ya, yang saya tahu kalau, eee, perjudian itu tidak mengenal sedikit ataupun banyak. Yang namanya judi, ya judi, haram. Sama, ukhti, sis," zaman dulu sis, sekarang apa nih? Saudariku gitu kan, kalaupun kita minum setetes aja khamr, maka dia tidak ada bedanya dengan yang segelas gitu, sebotol, tidak ada bedanya. Eee qaliluhu wa katsiruhu ya, sedikitnya yang banyaknya sama juga, haram-haram juga, gitu. Maka berikan nasihat, "Saya mencintaimu karena Allah, saya sayang karena Allah," gitu. "Saya peduli karena Allah, maka, ayolah tinggalin," gitu. "Mau sampai kapan kita ngedrink terus," gitu kan. "Mau sampai kapan kita berjudi online seperti ini, mau sampai kapan kita mengikuti hawa nafsu sehingga setiap ada keinginan harus terpenuhi sampai bahkan, meminjam dengan cara yang, apa namanya, ribawi." Nah, ini harus diberikan, nasihat gitu, ingatkan, luruskan gitu. Lalu bagaimana adab-adab ketika kita saling menasihati? Di dalam, apa namanya, kitab, Al-Wafi ya, syarah Arba'in Nawawi ini dijelaskan bahwa merupakan adab yang baik dalam menasehati adalah ketika kita sedang berdua ya dengan orang yang sedang kita nasihati gitu. Jadi, eee, ketika kita memberikan nasihat kepada orang itu secara pribadi, maka sungguh kita sedang menasihatinya. Tapi ketika kita memberikan nasihat kepadanya di depan orang banyak, maka sungguh kita, eee, sebetulnya sedang menelanjanginya, mencelanya gitu, karena di hadapan orang banyak. Itu kalau perbuatan nasihatnya perbuatan, maksiatnya perbuatan yang melencengnya itu hanya dilakukan sendiri. Dia mabuk-mabuk sendiri, judi online sendiri, ya, berzina mungkin hanya kita yang tahu karena kita dekat dengannya, dia cerita sendiri gitu kan. Maka nasihati dengan secara rahasia, berdua, pribadi, person to person, empat mata gitu kan. Tapi bagaimana kalau dia melakukan maksiat depan umum? Ini nanti bulan Ramadan, yang ada di lingkungan pasar, yang ya mungkin di lingkungan masyarakatnya di dekat rumahnya gitu. Ada orang-orang yang ketika ramai, misalkan di, jogging track atau di tempat olahraga gitu, sore-sore orang ngabuburit, dia malah minum es kelapa di depan umum. Maka kalau kemaksiatannya, kejahatannya, ya keburukannya dilakukan depan umum dan akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat, bagi orang yang melihatnya, maka penting untuk dinasehati di depan umum juga. Ini catatan nih. Jadi menasehati secara berdua pribadi itu karena memang dia juga melakukannya pribadi sendiri-sendiri. Jadi nasihati sendiri-sendiri, pribadi. Tapi kalau dia lakukan di depan umum, maka agar tidak menjadi legitimasi terhadap dosanya, maksiatnya, keburukannya, kita nasihati depan umum.
sampaikan depan umum juga bahwa, "Akhi, ukhti, antum nggak boleh buka puasa depan umum gini orang banyak. Orang lihat kita, wih, kok nasihatinnya depan umum?" Ya karena dia juga tidak malu melakukan depan umum gitu. Maka penting juga kita nasihati depan umum agar orang melihat bahwa kita yang mengetahui ilmunya, kita yang mengetahui hukumnya itu menyikapinya dengan tegas bahwa ini keliru, nggak boleh. Kita semua sedang berpuasa, hormati orang yang berpuasa gitu. Oh, jadi orang akan berpikir, "Oh iya ini dosa, saya mau ngasih tahu nih tadi nggak enak." Alhamdulillah tuh ada ukti kita yang menasihatinya, berarti kan betul itu salah kan. Coba kalau satu kampung melihat fenomena orang buka puasa ngerokok, vape depan umum ketika waktunya puasa siang atau sore hari, tapi semuanya diam gitu ya. Tidak ada yang mengambil peran fardu kifayah menasihatinya, maka satu kampung itu berdosa gitu. Ada orang yang harus mengambil peran menasihatinya, menegurnya gitu. Karena kalau didiamkan orang akan menganggap bahwa itu benar ya. Maka yang batil jadi betul. Yang betul seolah-olah batil karena diem aja gitu. Maka penting juga kita tempatkan nasihat, adab-adabnya sesuai dengan porsinya gitu. Dan tentu kalau kita sudah menasihatinya jangan sampai melupakan untuk angkat tangan kita doain juga gitu. Jangan cuma, memprotes, mengkritik tapi, eee eee, tidak melibatkan Allah dalam nasihat-nasihat ini gitu. Ini barangkali yang menjadi penutup dalam apa, hadis agama itu nasihat ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا فتاح افتح لنا أبواب البركة. افتح لنا أبواب العلم. افتح لنا أبواب الفائدة. افتح لنا أبواب الخير. افتح لنا أبواب النصيحة. Wahai Allah yang maha membuka segala bentuk kebaikan, bukakan kepada kami rezeki, bukakan kepada kami keberkahan, ilmu, faidah, dan bukakan pintu keikhlasan kepada kami untuk dapat saling menasihati, memberikan nasihat maupun menerima nasihat. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.